Akhirnya orang itu tertarik. Selain dari warna, dari anu itu. Nah, itu. Jadi buat iklan itu. Iya, harus karena iklan anti itu sandal asalam anti keplesi. Anti slip. Anti slip. Kan gitu. Akhirnya apa? Karena tidak diselipan gitu ya. Ini guyone kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Siptenang. Sambung inspirasi bersama SMK Terpadu Asalam Durenan. Lebih dari breaking news, bukan sekedar opini, apalagi basa-basi. Tambah konco, tambah bolo, tambah seduluran, tambah ilmu. Oke, terima kasih. Ini pangapunten ada tokoh-tokoh dari beberapa instansi nih Pak, dan tergabung dalam OPOP. Ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin perkenalan. Saking panjenengan dulu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Dinas Komindak. Saya Komindak. Komindak itu Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Ya, Kabupaten Trenggalek. Siap. Nama saya Megi Sugiharto SHMSI. Saya beralamat di Jalan Mastrip, Dawan Trenggalek, nomor 212-an Dawan Trenggalek. Monggo kalau mungkin mau lebih jauh bersilaturahmi dan sebagainya bisa pinarak di rumah. Karena silaturahmi akan memperlancar rezeki. Tambah rezeki, tambah ilmu, usia, tambah usia. Itu. Berikutnya Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim Pondok Pesantren Asalam. Alhamdulillah di sini ada SMK-nya. Dan meskipun pondok sini ini belum agak lama belum lama, masih agak baru gitu masih sekitaran 2016. Berarti masih berapa tahun Tapi alhamdulillah melihat perkembangan sudah baik banget. Karena SMK berdiri tahun 2016, sekarang usahanya sudah banyak, bermacam-macam usaha. Mudah-mudahan lebih barokah, lebih meningkat, amin. lebih maju lagi. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalan nama saya Fatimah Zahra. Di OPOP ini saya sebagai sekjen. Sekjennya. Kabupaten Trenggalek. Iya. Harus ada putri, ada putranya, biar lebih meriah gitu ya. Keseimbangan. Ada balancingnya. Kalau tadi dari Pak Megik itu dari dinas, kalau saya dari pondok pesantren. Unsurnya dari pondok pesantren. Karena OPOP ini adalah sasaran utamanya adalah pondok pesantren. Dari kolaborasi atau kebersamaan antara dinas-dinas sama pondok pesantren. Nah gitu Itu pengenalan saya. Mudah-mudahan OPOP Trenggalek ini termasuk OPOP yang yang diharapkan oleh Ibu Gubernur, karena OPOP ini berdiri tahun 2019. Itu program daripada Ibu Gubernur, harapannya pondok-pondok pesantren itu mempunyai produk, punya produk yang semua punya produk yang unggulan gitu. Jadi harapannya begitu. Berarti ada setiap pondok harus punya produk. Harapannya seperti itu. Kan Jawa Timur itu sekitaran ada 6.000-an pondok pesantren. 6.000 pondok pesantren khusus Jawa Timur. Khusus Jawa Timur itu kurang lebih segitu. Terus santrinya itu yang santri belum yang alumninya itu sekitaran 1 jutaan. Itu santri yang masih mungkin di pondok pesantren, itu belum alumninya. Karena OPOP ini kan ada tiga pilar, yaitu santripreneur, terus pesantrenpreneur, terus sama sosiopreneur. Siap. Selanjutnya buat Ibu Bu Ani. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustriani dari bidang koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek. Yang dalam hal ini kami tadi ditugasi oleh Bapak Pimpinan untuk mewakili hadir dalam pertemuan OPOP di Pondok Asalam. Alhamdulillah. Seperti yang diharapkan dari Bu Gubernur, Bu Khofifah, karena pada saat ini OPOP sangat digalakkan di provinsi
Kalau yang pada waktu itu Koban yang dipromosikan yang diutamakan, tapi kalau sekarang adalah OPOP. Karena diharapkan dari program OPOP ini nanti akan membuat santri-santri kita itu menjadi sejahtera. Karena adanya produk-produk yang bisa dihasilkan dari pondok pesantren. Jadi biayanya bisa ditekan dan bisa dimanfaatkan oleh semua santri yang ataupun masyarakat di sekitar pondok. Nanti biaya produksi bisa ditekan seminimal mungkin dan hasilnya bisa dirasakan oleh pondok pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Luar biasa. Karena semoga ini menjadi barokah. Amin. Dan mungkin masyarakat banyak yang masih belum tahu gitu. Iya, karena masih termasuk sebetulnya sudah lama, tapi mungkin karena pondok sendiri yang belum menjemput bulan ya. Karena ini ya memang gimana membuat produk harus tahu, harus mengerti bagaimana bersaing di pasaran juga. Begitu ya. Itu sangat diharapkan oleh Bu Kofifa supaya pondok-pondok itu membuat satu produk. Diharapkan dengan demikian akan menambah kesejahteraan di pondok dan masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Atur Mbak Timur, Pangapunten. Dengan beliau yang kayaknya masih sangat timur ya, Pak. Nggih. 18 tahun ya, Pak. 17 itu. 17 tahun. Selamat siang. Nama saya Benediktus Soni Kusuma. Tempat tinggal di Desa Kelutan. Kecamatan Trenggalek. Asli. Saya tadi kesini karena dapat perintah dari Bapak Atasan untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Megi dan Ibu Ani. Dari dinas? Dari dinas Komida. Beda nggih Pak? Sama. Oke, Komida. Asli Trenggalek. Putra istri kekasih. Belum ada. Belum ada. Bener ya Pak ya. Tapi kekasih sudah ada. Pak, daftar Mas. Ini kayaknya dalam satu meja ini berjodoh ya Pak. Rencana. Masih rencana. Kalau Jawa itu kan biasanya hitung-hitungannya matuk kan lanjut gitu. Iya. Kalau enggak lewat kopi udara ya kopi darat. Iya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu, kita hari ini jagungan tentang OPOP nggih Pak nggih. Oke. Sebenarnya kalau saya sendiri Pak, saya dari pesantren As-Salam ini kurang begitu memahami OPOP itu seperti apa sih. Monggo, nggak mesti menjelaskan OPOP itu seperti apa. Kepanjangannya lah minimal, nanti dari kepanjangannya kan terus bisa dijabarkan ngoten. No, monggo ya. Ingkang. Bu Sekjen. Sama saja sama Pak. Nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kalau kita bicara tentang OPOP itu memang kalau saya senang. Karena apa? Karena OPOP ini untuk pemberdayaan pesantren. Jadi kepanjangannya Bu. Kepanjangannya One Pesantren, One Produk. One Produk. Iya. Makanya yang diharapkan oleh Ibu Gubernur itu kalau bisa pondok pesantren itu punya program produk yang bisa dipasarkan, bisa dibawa ke pasar, baik pasar lokal maupun pasar nasional maupun internasional. Itu kan katanya dengan dengan pesantren trainer gitu nih. Pesantren trainer. Berarti secara otomatis Buka Viva itu ingin setiap ada memang kalau seperti yang minuman ini nih. Minuman ini ketika dilihat itu dari produknya pondok pesantren. Jadi ibu itu ingin seperti itu. Jadi kalau ini kan misalnya kita minum ini kan dari mana? Dari orang lain misalnya itu. Ini bukan aulanya yang lainnya. Misal ada kemasan minuman apa yang mereknya apa. Itu kan kalau ibu menginginkan itu hanya harus kalau bisa itu harus dari pondok pesantren gitu loh. Jadi kalau kita melihat kalau ingin minum kita beli apa gitu makan dengan seperti itu. Ini produk mana? Dari pondok pesantren gitu loh. Inginnya ibu itu seperti itu.
Pangapunten. Kok lek saya nimbali panjenengan berarti Bunyai Monggo Fatimah. bisa nduk, bisa apa, bisa Wah, gitu nggih. Bunyai ngoten menurut nggih. nyaman Bunyai Fatimah. Berarti Pak Bu ini secara otomatis semua pondok pesantren itu menjadi anggota OPOP. Iya, harapannya seperti itu. Sampai sekarang ini kalau tadi saya matur bahwa di Jatim itu ada hampir kurang lebih 6.000 pondok pesantren, itu yang masih menjadi peserta OPOP itu masih berapa ratus gitu loh. Terus kalau pengen daftar ngoten pripun? Itu ada linknya. Ada linknya. Iya, ada linknya. Lewat web atau lewat petugas? Dari manapun bisa. Itu di Google insya Allah juga ada kok. Oh, ngoten nggih. Iya. Cuman karena memang kan begini, karena belum semua dari pondok pesantren tahu tentang OPOP. Kemarin pada saat saya mendata itu mau bikin tim OPOP Trenggalek itu masih ada pondok yang tanya. Pondok masih. Apa itu Bunyai? OPOP itu apa Bunyai loh? Jadi pondok pesantren nggak tahu OPOP saya. Lah lek ruwe dua abab kabeh. Nggih, pangapunten. Oke. Dan yang membuat saya semakin tidak tahu Pak, jujur saya OPOP juga ya belum begitu familiar walaupun saya udah OPOP. Iya, one pondok, one product kan gitu. One pesantren bukan pondok. One pesantren, one product. Kalau saya bayangkan setiap pesantren punya produk Pak. Wah, Jawa Timur sugih dadak. Pol. Duh. Terus sekarang begini, yang lebih saya membuat bertanya-tanya Pak, kenapa OPOP ini yang datang kok bukan hanya Bunyai, tapi didampingi oleh panjenengan dari tadi ada Komindak kan gitu. Itu sebenarnya OPOP ini terdiri dari beberapa instansi atau seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi gini, OPOP itu kan one pesantren, one produk. Nah, bagaimana produk yang dihasilkan pesantren itu bisa maksimal? Misalkan tadi serandal, di sini misalkan satu mengangkat serandal saja, enggak usah yang lain, tapi serandalnya betul-betul dimaksimalkan ke sini. Namanya one itu satu. Nah, one pesantren, one produk. Yang lainnya pendukung, tapi yang diunggulkan satu misalkan serandal. Kenapa serandal? Setiap orang itu pasti butuh serandal. Nah, dari ikon yang kita kenakan atau yang kita ambil saja sudah benar. Karena apa? Orang itu pasti butuh serandal. Akhirnya apa? Ya sudah pasti laris gitu loh. Biar laris gimana? Mungkin daya tariknya perlu, warnanya, kenyamanannya dipakai, keselamatan itu penting sekali. Karena apa? Kalau sampai kita pakai serandal itu malah keplese, betul, itu luar biasa. Makanya tadi kan ada yang biar tidak licin itu. Akhirnya seperti ban, ibarat ban kalau beli serandal di Pondok As-Salam atau pesantren As-Salam itu ibaratnya ban radial. Nah itu, ya promonya gitu harus. Karena apa? Selain nyaman juga aman gitu. Benar juga. Jadi slogan itu akan sangat membawa alam bawah sadar konsumen untuk membeli. Wah, aku beli serandal yang gue As-Salam aneh. Karena apa? Selain nyaman, amannya tadi gitu. Itu jadi harus tidak cukup nyaman ya. Tidak cukup nyaman, harus aman gitu loh. Yang utama aman malahan gitu loh. Karena dari aman keselamatan jiwa kita tuh akan terjamin. Wah, itu loh. Bukan hanya nyaman, Bunyai juga gitu. Iya itu. Bukan hanya nyaman, saya lebih nyaman juga ya. Hanya begitu. Jadi setiap produk di sisi lain nyaman digunakan ya memang harus aman, keselamatan. Karena tadi ban di As-Salam itu seperti ban serandal di As-Salam itu seperti ban radial. Jadi slogannya ya begitu. Nanti promonya begitu, mungkin dipakai nyaman, aman. Nah, akhirnya orang itu tertarik. Selain dari warna, dari itu. Nah, itu. Jadi buat iklan itu. Iya, harus karena iklan anti itu sandal As-Salam anti keplesi, anti slip, anti slip kan gitu. Akhirnya apa? Karena tidak diselipan gitu ya. Ini guyone kan gitu. Iya. Kalau mau jalan kemunjungan harus pakai dari As-Salam. Karena jalannya licin.
orang kunjungan sudah berapa, gitu loh. Itu guyonnya gitu Pak. Terus kenapa kok dari beberapa dinas, karena semua membina, dari Koinfo juga membina, jadi nanti disiarkan biar orang itu tahu. Dari Komindak juga begitu, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara pembuatan yang baik itu. Terus bagaimana tadi kalau semua pesantren di Trenggalek itu atau semua buat layu bodo suge, harus betul. Memang apa? Orang itu kalau sudah kaya raya itu nanti ibadah juga lebih khusyuk, lebih tenang gitu. Kalau saya malah punya brand, ini melenceng dari Opop. Saya punya brand itu ilmu pesugihan. Orang saya kerja oleh duit, itu yang benar brand saya. Jangankan duit tuyul, ada tuyulnya, tapi tuyulnya diri kita, pemikiran kita, merubah pola pikir. Mindsetnya kita rubah, sudah pasti kaya raya. Aku demen Bu kalau film. Kaya-kaya ini ya. Kaya-kaya seperti ini. Iya, jadi intinya gitu. Harus punya, harus demen dulu. Orang itu kalau sudah demen, apa-apa cocok, gitu loh. Oh iya, tidak salah ya Pak? Tidak salah, harus makanya harus demen. Lewis demen masuk di salahnya dimaafkan, itu loh. Harus demen dulu. Makanya ibarat jenengan tadi, gitu ya. Iya, pucuk di cinta, ulam tiba itu loh. Akhirnya apa? Itu tadi. Kalau jenengan punya produk, biar disenangi orang piye, akhirnya cinta, gitu loh. Akhirnya panggilnya ngasalam gitu loh. Siap. Makanya tadi mesti sugih lek kabeh anu, yang penting apa tenanan. Ojo program tok, tapi betul-betul dilaksanakan gitu loh. Akhirnya ilmu pesugihannya tadi akan jalan gitu loh. Kalau untuk ilmu pesugihan lain waktu siap. Untuk menguraikan gitu. Kita udah mati nih. Monggo siap. Ini penting nih. Iya. Aku demen ya. Ikut lagi ya Bu ya. Iya. Kalau kita ngomong apa tadi Pak? Iya. Jenengan mengatakan dari tim itu dari berbagai elemen dari pesantren usulnya juga ada, dari kalau dari dinas itu dibatasi atau semua bisa terlibat? Ya. Dibatasi yang bisa yang sesuai dengan ini. Yang bisa memfasilitasi Berarti yang sesuai itu Koperindak tadi. Terus ada terkait lah gitu. Yang terkait. Iya. Kalau misalkan dengan kejaksaan atau kehakiman kan tidak ada kaitannya kan gitu loh. Di sini ada pendidikannya, ada produksinya, ada operasinya, itu. Ya boleh saja dari lembaga-lembaga hukum dan sebagainya boleh, tapi eventnya bukan ini. Mungkin pembinaan taat hukum, sadar hukum, bimatkom dan sebagainya itu. Kalau nanti Bang, kalau sudah menjadi anggota, tadi kan daftarnya bisa lewat online, bisa lewat petugas, banyak caranya, dan di web itu sudah banyak ya Pak. Sekarang kalau sudah jadi anggota misalkan, pembinaannya itu berkala, ataukah ketika ada apa ya dibutuhkan atau seperti apa harus ngundang gitu, atau memang sudah dijadwal? Ya gini. Kalau sudah menjadi anggota OPOP, otomatis kan dari provinsi sebagai pendiri OPOP itu sudah diizini pakai logo OPOP. Itu yang paling bagus. Kalau belum masuk di anggota OPOP itu belum diizini pakai logo OPOP. Itu yang paling bagus. Terus nanti banyak pembinaan, pendampingan, terus diklat dan lain sebagainya. Itu kalau sudah masuk OPOP, sebetulnya belum masuk OPOP pun itu bisa mengikuti pembinaan atau program yang yang diadakan oleh Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau sudah masuk anggota ini otomatis setiap ada pembinaan itu, kemudian linknya disebar, siapa yang mau daftar, karena begini, OPOP itu tidak hanya mewujudkan pesantren yang belum punya koperasi menjadi punya koperasi, terus tidak hanya yang sekarang punya koperasi tapi belum maksimal dimaksimalkan, tidak hanya meningkatkan ekonomi di pesantren, tapi bisa meningkatkan kualitas produk yang ada di pondok pesantren. Misal kalau sekarang ini di Pondok As-Salam ini punya produk misalnya
napa nggih nyamian makanan ringan camilan snack misalnya itu sekarang ini masih dikemasi dengan plastik yang biasa. Nah, seperti itu kan ini harganya kan rendah banget. Minimal satu kemasan kan 1.000 gitu ya. Nanti kita bisa mendampingi itu untuk kemasan yang lebih baik lagi gitu. Akhirnya bisa meningkatkan harga. Gitu. Kalau ingin daftar ke OPOP itu kita harus sudah punya produk dulu, Iya. Oh, harus punya produk karena dulu. di situ nanti ada permintaan foto-foto, kiriman foto-foto, persyaratan persyaratan untuk mendaftarkan itu. Dan itu tidak bisa tidak bisa pinjam produknya orang lain. Udah bisa. Ngapusi. Ini kan produk pesantren, foto dihapusi. Pesantren. Nggih. Kemudian kegiatannya tadi banyak sekali Ibu, pembinaan, baik itu ada yang dari itu semua dari halal, dan itu terus banyak banget sebetulnya. Kalau pemasaran ada nggih Pak? Pemasaran ada. Jadi gini, pemasaran ada, standarisasi produk ada, standarisasi itu bisa PIRT, halal, BPOM. Jadi apa yang diperlukan oleh pondok tadi atau pesantren tadi kita memberi fasilitas. Jadi selain membina kita itu juga mendorong untuk standarisasi produk. Jadi orang itu mau membeli makanan atau minuman dari As-Salam misalkan itu aman, ada jaminannya gitu loh. Kalau produknya itu dibatasi yang ringan-ringan apa semua produk boleh? Enggak. Justru bebas. Enggak harus. Ya enggak lah. Tidak. Kalau memang pondok itu sudah punya beberapa produk, 1.000 produk pun diterima oleh Allah. Justru malah gitu. Yang bagus itu. Arahnya ke sana. Jadi arahnya itu ke arah yang meningkat. Jadi istilahnya ada UKM naik kelas gitu. UKM naik kelas. Levelnya lebih tinggi gitu. Jadi jangan hanya gitu aja. Jadi harus naik kelas. Cara naik kelas ya kita bina gitu. Caranya harus begini. Yang penting apa? Dari pembinaan itu dilakukan. Apa yang disarankan itu dilakukan gitu. Ya sudah nanti pasti naik kelas. Gitu. Oke, berarti ada tahapan-tahapan lah. Ada tahapan. Kalau dari 2019 sih Pak. 2019 sampai sekarang kan 2022. Terus 3 tahun. Berapa itu? 3 tahun. Mungkin ada Pak yang lucu ditemukan di lapangan ketika ada pembinaan. Ya banyak juga. Karena apa? Kadang-kadang di lapangan itu gini, di lapangan itu kadang-kadang misalkan dia itu produknya katanya gini. Ternyata itu semua milik orang lain. Nah itu akhirnya ya kita bina, enggak usah lah kamu dengan cara begitu. Kita potensi diri dulu aja. Potensimu itu apa gitu loh. Nah gitu. Tapi beda. Modali boleh Pak? Modali. Boleh. Oh, boleh. Banyak modal itu banyak dari tempat kami ada dari Inka Madiun itu bunganya juga rendah, gitu hanya 6% per tahun. Jadi banyak dari Telkom, dari PLN, dari macam-macam banyak. Nanti kalau butuh modal itu banyak dari mungkin dari koperasi. Ya bisa, ada nanti dari itu, dari dana bergulir provinsi ada. Banget gitu. Ya, yang penting apa? Modal nanti harus dibelanjakan atau digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Produksi. Ya, jangan sampai konsumtif. Boleh produk kredit motor pun boleh. Asalkan apa? Itu untuk menghasilkan gitu. Misalkan untuk ojek, untuk rental boleh, apapun boleh. Boleh nggih. Berarti boleh. Di OPOP ini misalkan tidak harus barang. Jasa juga bisa. Boleh. Apapun boleh, yang penting apa? Peningkatan dari ekonomi gitu loh. Pondok pesantren. Ya, gitu loh. Boleh, misalkan jenengan mau apa ya? Bangun apa itu loh, tiketnya pesawat. Kan boleh jualan tiket kan gitu. Ya enggak apa-apa. Online boleh, enggak masalah. Yang penting apa? Digunakan sesuai peruntukannya. Karena boleh. Boleh. Gini. Gitu. Kalau tadi untuk usaha juga boleh nggih? Ya. Kalau di Trenggalek Pak, Trenggalek itu yang paling banyak apa?
produknya. Yang Trenggalek itu yang buahnya itu dari makanan-makanan ringan, jajanan itu banyak sekali karena memang jajanan kita itu luar biasa larisnya kalau di luar. Trenggalek jajanan khasnya banyak. Tempe keripik, alen-alen, terus manco. Tuh banyak banget pokoknya dari makanan kalau Trenggalek. Makanan iya. Terus hobi-hobi makanan. Kalau bisa nanti Trenggalek itu dari hasil pertanian itu melimpah sehingga banyak kunjungan ke sini. Untuk apa bincang-bincang kita kayaknya tidak cukup. Kayaknya ini harus dibuat beberapa episode gitu Pak. Karena nanti ada pembinaan dan lain sebagainya. Bagaimana usaha dari pondok pesantren itu semakin berkembang kan ngoten gitu. Kedepannya pondok pesantren itu semakin berkembang, ekonominya mapan, berdaya, tidak harus menggantungkan dari luar kan. Tidak harus menggantungkan dari ini anak-anak. Bahkan anak-anak yang ekonomi lemah mungkin kita bantu. Dan seperti di pondok sini, ini alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang gratis ya. Gratis. Banyak yang gratis di sini. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, kalau panjenengan luar biasa memberikan motivasi, mudah-mudahan khususnya bagi saya dan mudah-mudahan buat anak-anak santri. Sebelumnya saya menambahkan, OPOP itu yang baku tujuan pokoknya adalah pemberdayaan masyarakat. Bukan hanya pesantren, masyarakat juga. Pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren. Makanya ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Berarti sosio itu kan alumni. Alumni pondok pesantren itu kan banyak banget. Terus kalau yang pesantrennya itu biasanya lewat atau memang lewat koperasi pondok pesantren. Terus di Trenggalek ini pondok pesantren sejumlah berarti 73 kalau tidak salah. Di Trenggalek. Trenggalek ini, karena di Trenggalek ini gini Pak, Trenggalek ini ada yang pondok itu aktif dan dan tidak aktif. Maksud saya ini yang aktif, yang sehari-harinya memang belajar mengajar. Ada kegiatannya. Ada pondok itu yang pondok itu loh, torekoan itu. Toreko. Hanya bulanan itu 1 tahun 2 kali atau ngoten niku to. Nah, terus makanya dari beberapa jumlah pesantren yang segitu itu yang masih masuk daftar OPOP. Itu masih 11 pondok pesantren. Oh gitu. Jadi nanti harapannya yang di Trenggalek ini semua harus masuk. Ya, mudah-mudahan nanti YouTube-nya Sip Tenan ini dilihat pondok pesantren. Segera daftar ngoten gitu nggih. Nah, sekarang ini di antara beberapa pondok pesantren itu yang punya koperasi itu juga belum berapa, Pak. Oh gitu. Iya, toh sudah punya itu tidak tidak aktif. Tidak aktif karena tidak aktifnya itu bagaimana? Tapi bukan syarat khusus nih, Pak. Maksud saya gini, kalau dia punya produk, dia tetap bisa daftar walaupun tidak punya koperasi. Cuma nanti diarahkan untuk pengembangan usahanya. Karena pesantren-planner ini kan harus punya koperasi dulu. Nah, koperasi nanti pemberdayaan ekonomi lewat koperasinya pondok pesantren. Nah, gitu koperasi pondok pesantren apa jenenge Jaya, nanti pesantrennya itu ikut terberdaya. Terus atasnya yang paling nomor 1 adalah santripreneur. Itu bagaimana memberi pemahaman kepada santri, pelatihan. Jadi nanti santri itu ketika pulang dari pondok pesantren itu sudah terlatih gitu loh, sudah terampil gitu. Jadi kalau nanti pulang nggak bingung, saya harus kerja apa ya, saya harus usaha apa gitu. Jadi sudah nomor terampil dan biasa karena sudah dilatih di pondok pesantren. Produk ini nanti baru kayak buat lingkungan sekitar pondok, juga buat masyarakat pesantren. Atau misalnya seperti gini kalau nanti seperti ini Pondok Assalam ini kan sudah punya itu apa namanya, bikin kaos-kaos ini konveksi itu konveksi seragam ada, sandal ada, mug ada, souvenir. Itu nanti bisa atau tenaganya dari lingkungan ya Pak? Bisa. Dari lingkungan sehingga kan masyarakat yang lingkungan situ kan ya bisa ikut. Cuman kadang-kadang begini Pak, dari sebuah produk itu yang banyak terjadi itu pemasaran. Nah ini ilmunya nanti kita sambung di episode berikutnya ini. Ada pemasarannya. Pemasaran ini gampang nanti. Siap. Utamanya saya pesan 1.
kalau untuk apa ya dari produk tadi harus sungguh-sungguh. Siap. Iya, betul. Jadi ada istilah manjada wajada. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya. Jadi itu betul-betul teman-teman yang apa ya, yang belajar di sini tenanan gitu loh. Ojo mi igle istilahnya. Jadi ada itu. Jadi lek wis ngono, nanti keluar dari sini mandiri betul. Siap. Saya kira itu tambahan dari saya. Pangapunten, waktu kita terbatas, kita sambung episode berikutnya. Siap. Ganteng sekali nih. Dengar durian tadi. Nanti bawa duriannya. Siap. Banyak. Terima kasih atas waktunya, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kita akan segera dapat bersama kembali masih di tema opop gitu. Opop. Terima kasih. Masih bersama podcast Situman Sambung Inspirasi bersama SMK Terpadu Asalam Durinan. Lebih dari breaking news, bukan sekedar opini, apalagi basa-basi. Tambah konco, tambah bolo, tambah seduluran, tambah ilmu. Sampai bertemu kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.